Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini di siang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita peroleh hari ini mendapatkan berkah manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang mau pimpin doa? Oh enggak. Reza. Ya, Reza dia, silakan ya. Sebelum kita mulai, kita dulu doa dimulai. Selesai. Belajarnya, alat tulisnya semuanya ada di atas meja. Baru Ibu kalau sudah siap, Ibu akan melakukan presensi atau absensi terlebih dahulu. Oke, sudah semua dikeluarkan? Ya. Oke, langsung ya. Ya Bu, Aditya, Alia, Anika, Atia, Aska, Azahra, Clara, Adit, Didi, Egi, Fadri, Hafiz. Setelah kita tanya dulu. Oke, kesepakatan kita kali ini ya, yaitu nanti kalau yang kira-kira teman kalian kan ada 4 orang yang terlambat itu, ya. Kira-kira disuruh ngapain kalau terlambat? Oke, kita tunggu ya, kalau mereka datang berarti mereka harus siap untuk melakukan ice breaking. Oke. Nah, pembelajaran kita kali ini, apakah Ibu tanya itu lagi? Apakah kalian pernah mendengar permasalahan sosial di masyarakat? Pernah? Ada berapa sih permasalahan sosial di masyarakat? Apa aja? Banyak. Coba ada yang bisa menyebutkan contohnya enggak? Apa? Tunjuk tangan. Apa? Yang keras ya suaranya ya, biar terdengar. Jadi nanti coba. Siapa yang menjawab dari Nopal? Kira-kira ada berapa permasalahan sosial di dalam masyarakat? Pertama ada kemiskinan, terus kriminalitas, terus kesenjangan sosial. Kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, ketidakadilan. Oke. Nah, coba lihat pertanyaan di depan. Tadi pertanyaan pertama sudah diberikan ya. Lalu pertanyaan yang kedua, kira-kira apa yang menyebabkan permasalahan sosial tersebut? Apa? Tepuk tangan satu orang atau beberapa orang? Ayo, secara umum dulu. Mau itu penyebab kemiskinan, penyebab ketidakadilan, penyebab kriminalitas. Kira-kira apa sih yang menyebabkan permasalahan sosial tersebut di masyarakat? Kalau baca. Ya coba menurut pendapat kamu aja. Pemahaman kamu ya, pemahaman awal sebelum kita mengetahui lebih lanjut. Ayo Clara, silakan. Jadi boleh. Biar lebih apa lantang suaranya. Itu pelanggan. Ayo. Penyebab terjadinya masalah sosial di masyarakat itu adanya kekurangan dalam diri manusia atau kelompok yang bersumber pada faktor ekonomis, biologis, biopsikologis dan kebudayaan, dan juga adanya bentuk penyimpangan sosial di lingkungan masyarakat. Berarti kalau secara umum ada faktor penyebabnya, faktor ekonomis, biologis, psikologis, ya, dan perilaku menyimpang. Oke, kita lihat. Sekarang pertanyaan
pertanyaan yang ketiga. Kira-kira kalau kita sudah mengetahui penyebab dari masalah tersebut, solusi atau upaya apa yang tepat atau yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Menurut kalian aja dulu. Ayo, tunjuk tangan, silakan. Solusinya, atau minimal sebagai kita pribadi deh, kita untuk tidak sampai masuk ke dalam masalah tersebut, kira-kira saya harus melakukan apa ya? Ayo, silakan. Belum bisa dijawab? Atau ada yang mau coba menjawab? Mau aku jawab? Gak usah ragu ya. Siapa? Naila, ya silakan berdiri ya Naila. Ya, yang keras suara. Jadi kita sebagai siswa kita harus mengenal pendidikan, kita harus meningkatkan kesadaran juga bahwa beda-beda masalah sosial. Oke, mungkin pertama adalah meningkatkan pendidikan, meningkatkan kesadaran sebagai siswa atau pelajar. Oke, bagus Naila. Oke. Baik. Untuk mengetahui lebih jauh lagi, Ibu akan berikan waktu kalian untuk meliterasi mengenai masalah sosial yang ada di dalam buku paket dulu. Kita lihat dari buku paket dulu. Halaman berapa yang ada masalah jenis permasalahan sosial? Halaman 57. Ibu berikan waktu kalian selama 3 menit untuk meliterasi mengenai masalah sosial yang ada di lingkungan kita bersumber dari buku paket yang kita miliki. Baik, selesai kegiatan literasi kita. Selanjutnya, silakan kalian membuka link Google tersebut yang Ibu kirim di grup aja, ya. Membuka grup di Google tersebut untuk melakukan pretest, ya. Ada orang yang sudah selesai coba tunjuk tangan. Oke. Yang belum? Apa masih yang belum? Nah, kita lihat ya, yang dari 18 orang yang sudah menjawab, itu yang benar itu sekitar 88%. Ya, berarti sudah cukup baik pengetahuan kalian mengenai permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Cuma hanya nanti kita akan mendiskusikan atau mengkaji lebih jauh lagi mengenai apa yang terjadi di dalam masyarakat, ya. Nah, dari jawaban yang sudah tadi berarti sudah 80% kalian mengetahui mengenai permasalahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Sehingga tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian atau siswa peserta didik mampu memahami permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan baik. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu mendefinisikan permasalahan sosial. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi penyebab permasalahan sosial. Dan yang keempat, mampu menganalisis dan menarik kesimpulan dari sumber-sumber yang akan kita kaji mengenai permasalahan sosial tersebut. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah kalian diharapkan dapat mengkomunikasikan hasil temuan kalian tersebut dengan baik. Oke. Nah, sebenarnya manfaat untuk mempelajari masalah sosial itu apa sih? Kira-kira kalau dalam kehidupan sehari-hari, ngapain sih Bu? Kita capek-capek pelajari masalah sosial. Coba. Kira-kira apa manfaatnya? Habis yang berdatang. Ngapain?
pelajaran, tawuran pelajar, masalah bukan? Nah, kalau kamu tahu itu masalah, kira-kira kamu ngapain? Ya, berarti membentengi diri kita agar kita tidak termasuk atau terlibat jauh ke dalam masalah tersebut. Itu ya manfaat kenapa kita mempelajari permasalahan sosial di masyarakat. Atau mungkin nanti kamu jadi pemimpin, ya, amin, gitu dong. Kamu jadi presiden, jadi menteri, akan bisa mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Oke. Berarti kita lanjut simak video berikut dengan baik. Kemensos optimis mampu ikut menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan penggunaan sebesar 4%, dan Kemensos memiliki peran menurunkan angka kemiskinan sebesar 1%-nya dengan asumsi tunjangan alokasi anggaran tidak berubah. Kementerian Sosial akan hadir di tengah masyarakat. Tadi masalah tentang kemiskinan. Semua orang mempunyai keterlibatan. Ini seperti pegangan orkestra. Kata-kata terakhirnya, surga itu ada di mana? Indonesia, bukan di negara lain. Jadi rumah kalian adalah Indonesia. Nah, itulah sedikit permasalahan yang terjadi di Indonesia. Mungkin kita hanya salah satunya, ya. Salah satu apa yang terjadi di negara kita, atau bahkan dekat sekali apa yang kita lihat sehari-hari, kita lihat tiap hari, kita lewati atau bahkan kita alami sendiri. Nah, tapi Ibu minta dengan kalian melihat pengalaman, melihat apa yang terjadi, itu menjadi artinya motivasi bagi kita agar tadi manfaatnya adalah kita tidak masuk atau tidak masuk terlalu jauh ke dalam masalah sosial tersebut. Nah, sekarang berarti kalian sudah tahu ya apa itu masalah sosial. Kalau berdasarkan materi yang kemarin kita sudah pernah jelaskan atau pernah kita bahas, masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan kenyataan. Jadi ada suatu kondisi yang tidak nyaman ya yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, kalau kondisi itu terus berlarut-larut, maka dan terjadi di sebagian besar di negara kita, maka dapat dikategorikan sebagai masalah sosial. Sekarang kita akan melihat lebih jauh lagi, lebih jauh ke dalam mengenai permasalahan atau jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Tapi yang kita akan bahas kali ini ya berdasarkan buku paket kalian ada 4 masalah. Yang pertama kemiskinan, yang kedua yang keras suaranya dan kesenjangan sosial, yang ketiga kriminalitas, yang keempat ketidakadilan. Nah, kemarin sudah Ibu bagi kelompok ya. Berarti ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan sudah dilakukan undian untuk masing-masing membahas masalah sosial tersebut. Akan kita bahas kali ini hanya yang kemiskinan. Untuk tugas selanjutnya, kalian berdiskusi di dalam kelompok
bahas di dalam kelompok kalian. Pertama definisinya, misalnya kemiskinan, berarti apa itu kemiskinan? Kemudian kriminalitas, apa itu kriminalitas? Ya, itu juga ketidakadilan, kesenjangan sosial. Kalian cari pengertian atau definisinya. Yang kedua adalah apa yang menyebabkan masalah tersebut. Jadi penyebabnya kalian analisa, kemudian kalian diskusikan. Yang ketiga adalah upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Yang keempat, alternatif solusi yang kalian tawarkan untuk mengatasi masalah tersebut apa? Ya, berarti kalian boleh memberi saran. Oh, nggak baik itu yang jam sostek atau apa. Nah, si solusi yang lebih baik apa? Kita boleh mengkritik, tapi juga harus memberikan saran atau solusi atau jalan keluar. Nah, nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya, ya lembar kerjanya untuk mengisi permasalahan yang tadi dibahas ya, atau instruksi Ibu. Kemudian kalian buat kampanye. Oke? Nah, akan ambil LKPD-nya. Jadi dibagi-bagi tugas, ada yang menulis LKPD, ada yang membahas atau membuat kampanye. Nanti kampanye dikirim lewat grup, silakan yang sudah selesai. Tulis. Nah, dari LKPD yang sudah kalian tulis ini, ubah ke kanva, ya. Sama jadi ini, jadi kanva. Tapi kasih keterangan tidak hadir. Untuk hari ini yang presentasi hanya yang masalah kemiskinan. Karena waktunya terbatas, dari kemiskinan kelompok Arinnya sama Ania. Untuk yang presentasi kelompok siapa duluan? Ania? Ya Bu. Ya, dipersiapkan. Ayo sebentar tadi kesepakatan kelas kita ngapain? Ayo sebentar. 1 menit sudah lama. Ayo, bantu Saskia katanya. Kanan ke atas. Yang lain melakukan ya biar jangan tuh biar semangat ayo. Yang siapa gantung nih? Diri. Beda. Diri lah. Kanan. Udah Bu. Dua. Dua instruksi
yang sudah kalian diskusikan. Kemudian yang ketiga kita lakukan tanya jawab. Des ya? Oke, silakan dimulai. Moderator siapa? Alia, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi permasalahan sosial mengenai kemiskinan. Sebelum kami menjelaskan materi tentang kemiskinan, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya, Kania Feruza. Saya Syarah Faris. Saya Najila Salma, saya Afiqah Nilma, saya Saskia Zara. Apa sih kenalan dulu ya kita ya. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi kemiskinan. Yang ketiga ada penguatan program perlinsos yang adaptif sebagai respon atas kondisi. Kita sudah selesai untuk menjelaskan mengenai materi kemiskinan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang bertanya, Egi. Siapanya Egi? Egi dulu. Tadi. Izin bertanya. Nama saya Witri Widaya dari kelas IPS. Saya mau bertanya, apa sih dampak kemiskinan bagi negara? Terima kasih. Rizky dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Rizkia dari kelas 1. Saya ingin bertanya, pandangan kalian tentang kemiskinan di Indonesia itu kayak gimana sih? Mau langsung direspon apa cuy? Simpan dulu. Simpan Simpan dulu. Dicatat pertanyaannya kalau mau disimpan. Ibu jangan sini boleh nggak bertanya? Boleh kita lihat. Oke, pertanyaan dari Rizkia. Pendapat berarti nih Rizkia ya. Pandangan tentang kemiskinan di Indonesia. Pendapat kalian mengenai kemiskinan di Indonesia. Pertanyaan kedua, Andrika diganti Nadia. Ya, silakan Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Sabita dari kelas 11 IPS 1. Saya izin bertanya, jika kalian berada di posisi kemiskinan, hal apa yang kalian lakukan untuk kedepannya? Pertanyaan ketiga, Hafiz. Berdiri, Hafiz. Yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Bu, perkenalkan nama saya Hafiz Saiful Fadrian. Pertanyaannya, hal apa yang menjadi penyebab utama munculnya permasalahan kemiskinan di Indonesia? Di Indonesia ya, khususnya di Indonesia. Nah, yang lain, nanti kita dengarkan dulu jawaban dari teman kalian, ya. Boleh yang lain mau menambahkan, menyanggah atau misalnya nggak setuju Bu, saya dengan pendapat yang di depan. Menurut saya begini, boleh, ya. Atau mau menjelaskan kembali, silakan. Oke, silakan dijawab. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Rizkia. Yang pertama itu pandangan kami tentang kemiskinan di Indonesia itu bagaimana? Tentunya kemiskinan ini kan sudah menjadi kasus yang sangat lama, yang sampai saat ini pun pemerintah belum bisa mengatasinya dengan baik. Ada yang mau menambahkan atau menyanggah nggak mengenai pendapatnya Kania yang pertama tadi? Ibu tadi menyoroti mengenai yang penerimaan pekerjaan ya. Bukannya bagus kalau harus D3 S1, bukannya kalau semakin tinggi tingkat pendidikan di Indonesia, berarti semakin tinggi pula tingkat SDM di Indonesia. Berarti kira-kira kalau mereka sudah menetapkan kriteria yang tinggi untuk lulusan, kita mesti ngapain gitu? Apakah itu juga merupakan faktor penyebab? Gini Bu, jadi kan masih banyak ya Bu ya masyarakat tuh yang belum bisa mendapat pendidikan yang layak hingga bisa mereka tuh bisa ke S1, S2 bahkan sampai atau D3, S1, S2, S3 gitu ya Bu ya. Karena itu menjadi keterbatasan modal bagi mereka.
karena mereka ini sudah hidup di. Nah, oke, nanti kita lanjutkan di kelompok yang ke selanjutnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penjelasan yang mungkin kurang dipahami gitu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di kelas 11 kami ingin mempresentasikan tentang lingkaran kemiskinan. Sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita kenalkan dulu. Mulai dari saya. Kenalkan, nama saya Didi Piladeweras. Saya Nena Sekilasedia. Saya Karin Bisa. Saya Riki Urana Jaya Roden. Saya Rafa Luska. Kita akan langsung mulai membahas tentang lingkaran kemiskinan yang akan dibawakan oleh kami. Jadi saya ingin menjelaskan bicara Yang terakhir ada melakukan pembangunan infrastruktur secara bertahap seluruh daerah seperti Sekian dari materi yang dibahas. Kita akan langsung masuk ke sesi pertanyaan. mohon maaf karena waktu kita terbatas waktu ya. Jadi untuk sesi pertanyaan kita tunda dulu di pertemuan selanjutnya karena kan nanti masih ada beberapa yang belum presentasi. Ya nanti kita lanjutkan ke berarti untuk yang kelompok Karin dilanjutkan minggu depan. Oke, ditutup terlebih dahulu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kata-kata penyampaian yang kurang jelas atau tidak diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dari dua kelompok tadi ya, dari dua kelompok tadi kita bisa menyimpulkan ya, kita bikin kesimpulan sekarang. Coba, ayo siapa yang mau memberikan kesimpulan mengenai apa yang sudah kita bahas hari ini, terutama mengenai permasalahan sosial kemiskinan. Ayo, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Kalian, silakan berdiri kalian. ingin memberikan kesimpulan Ibu dari materi dari apa sih kelompok saya dan kelompok Karin itu bisa disimpulkan bahwa kemiskinan itu masih menjadi kasus yang masih sulit buat diatasi oleh pemerintah karena kurangnya kesadaran dari SDM juga dan kurangnya dari pemerintahnya juga untuk mengatasi kemiskinan dari ranah mereka juga. Oke. Berarti masalah kemiskinan atau masalah sosial yang terjadi di Indonesia bisa kita lihat dari ini analisa dari teman kalian seperti ini seperti lingkaran setan. Kita nggak bisa keluar kalau semua faktor-faktor ini ikut dibenahi atau diatasi. Jadi permasalahan sosial atau upaya untuk mengatasi permasalahan sosial yang baik adalah saling terintegrasi. Masalah kemiskinan, masyarakat miskin akan menyebabkan tadi daya beli rendah, produksi rendah, pengetahuan rendah, pendapatan rendah. Makanya kalau tidak ingin ada kemiskinan berarti pendidikan harus ditingkatkan, ya kan, lapangan pekerjaan juga harus ikut ditingkatkan. Baru dengan demikian akan mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia. Itu ya kesimpulan kita kali ini. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian kali ini. Tapi masih ada beberapa langkah, artinya harus mengerjakan satu lagi tes. Post-test ya. Di grup deh post-testnya.
Nanti sebagian besar sudah semua coba kita lihat totalnya yang benar berapa persen. 100%. 10 orang. Nah, akhir pembelajaran kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Apa yang sudah kita pelajari kali ini jangan sampai tidak terbekas sama kalian, ya. Tetap memberi kebaikan untuk orang lain, ya, terutama untuk keluarga, untuk orang tua, minimal untuk orang-orang terdekat kita. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini, cukup baik sampai hari. Mohon maaf jika ibu punya salah kata atau kekurangan. Ya, terima kasih semua, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job.